yang saya mau ingatkan juga tadi itu tuh nggak main-main. Makanya tolong deh pada baca sejarah, siapakah itu Firaun, siapakah itu Yunani, siapakah itu Roma, Spanyol, Inggris, Hitler gitu kan. Itu tuh bisa dibit oleh Israel, dan itu tuh harga mati. Mereka tuh punya wilayah segitu-gitunya, dan itu adalah janji Tuhan ya. Pasti dia akan bikin dengan segala macam. Dia buat kita aja tanah Indonesia ini bukan tanah dijanjikan Tuhan, nggak pernah gue baca ada dimanapun. Tapi kita akan pertahankan dengan darah dan air mata, dengan segala macam, betul nggak? Ya. Apalagi itu di kitab suci ditulis tanah yang dijanjikan Tuhan untukmu, ya selesai. Kalau buat gua mah enggak. Dosen-dosen kami, oh ya prihatin, sedih ya waktu kita meeting kemarin, ya mereka juga sampai pada nggak potong jenggot ya, udah siap-siap rupanya mereka karena anak-anaknya semua pada berangkat, mereka juga sedih juga, anak-anak yang pada berangkat perang 300.000 ya. Yang ditanyakan nih, ini apakah kemarin kan Ibu Koni ada cerita tentang Rusia tuh di TV Gelora, apa benar Rusia itu mau ikut perang yang seperti disampaikan sama Tribun itu? Terjadi. Utamanya adalah bagaimana sebenarnya menurut saya sendiri, katanya saya sudah bilang Israel itu adalah bangsa yang tidak terkalahkan gitu. Maka menurut saya dia akan sangat bertahan, dan mungkin dia akan malah meluaskan serangan. Itu wajar untuk dilakukan gitu kan. Kalau terjadi ini aneksasi, boleh nggak itu? Kalau sudah kondisi begini, kalau sampai jalur Gaza dianeksasi sama Israel. Loh, kalau perang itu, namanya perang itu kan ya siapa aja yang kuat dia yang menang dong, gimana? Makanya kalau dari awal saya udah jadi bingung kalau orang perang nih, terus dia menang disuruh mundur. Gimana matematika? Nggak masuk akal saya. Artinya 1967 itu haknya Israel dong menganeksasi sebagian wilayah yang ditentukan oleh PBB. Itu yang saya bilang, ketika sebuah negara diserbu, dia menang. Kan nggak mungkin dia disuruh balikin lagi wilayah itu. Iya dong. Sekarang kalau kayak gitu, Australia bisa punya orang aborigin. Nah, iya. Amerika balikin sama orang Apache. Mereka balikin sama Apache, kan bisa kayak begitu juga. Jadi ada yang buat saya jadi nggak masuk akal kalau ada orang ngomong kayak gitu, gimana ya caranya? Kasih tahu saya, ilmu saya belum nyampe ke sana gitu ya. Tapi kembali, Israel itu menurut saya akan terus melancarkan serangan udara dan pasti dan darat di Gaza. Kemudian Israel pasti memperluas serangannya, nggak cuma sebatas itu, juga dia akan menangkap, melenyapkan, membunuh si tokoh Hamas, itu udah pasti. Kalau kita knowing the Israelis ya, karena saya kan waktu di Israel kan selalu didampingi tentara IDF kan, karena kita nggak punya hubungan diplomatik itu, dan saya kan tamu dari London, karena saya kan disponsori dari House of Lords ya. Nah, jadi dari IDF troops tentara saya ini, saya jadi tahu bahwa buat orang Israel itu mereka pun tidur nggak seperti kamu. Jadi saya tuh tidur nggak seperti kamu. Kenapa aku bilang? Orang Israel itu nggak ada tidur yang dua-duanya menutup mata, karena mata sebelah kami harus selalu terbuka. Betapa kami itu selalu terancam. Nah, saya mau sampaikan itu ya. Apalagi yang saya belum sampaikan? Kayaknya yang saya mesti luruskan itu, terus mungkin yang paling penting saya mau sampaikan bahwa kalau sampai terjadi penimpaan kesalahan kepada Iran, ini harus dipahami bahwa kalau saya jadi pemimpin Israel, pasti saya sekarang pusing, karena pasti ada kekecewaan di masyarakat. Kok kita kedodoran, kok teknologi kita berantakan, kok IDF kita jadi begini, kira-kira kan begitu. Nah, dimanapun negara yang sedang chaos dan kaget seperti itu harus punya common enemy. Dan menurut saya common enemy yang diciptakan itu memang kayaknya jadi Iran, sehingga kegagalan militer, kegagalan intelijen, salahnya di menteri yang tadi, menteri kontroversial di kabinet Netanyahu, itu bisa tertutupi gitu dengan common enemy itu gitu. Nah, intinya adalah bagaimana kita mesti hati-hati, karena isu perang Gaza ini menempatkan isu Palestina jadi jantungnya politik Asia Barat ya. Jadi bagaimana besarnya skala serangan, komitmen Hamas terhadap perlawanan, dukungan yang sedang dinikmati oleh dia dari beberapa tempat, itu disinyalir akan membuat dia ini mau jadi Zelensky kedua tadi, menuntut negara-negara seluruh dunia untuk dukung dia gitu, atau menjadi internasionalisasi of Hamas. Ini jangan sampai terjadi. Kita aja ada apa-apa di sini, nggak ada yang dikirim gitu kan, kenapa juga ini semua mesti diinternalisasi gitu kan. Jadi sekali lagi, inilah saatnya Indonesia bertindak tegas dengan posisi kita, menyatakan UN dan komunitas internasional, hayu duduk sekarang, kita selesaikan perdamaian ini dengan tuntas. Bagaimana misalnya solusi dua negara, itu menurut saya opsi yang pernah kita bahas. Jadi karena apalagi selain solusi dua negara, saya juga bingung, kecuali kita sekarang berdiskusi. Saya mungkin ada waktu sekitar berapa menit,
Apa Saya kira kan Fatah sudah berdamai dengan Israel. Bahkan orang-orang dari West Bank itu banyak teman kuliah saya satu kelas tuh. Dapat beasiswa makanya? loh dari pemerintah Israel. Lah itu yang aku bilang. Jadi kan jadi lucu. Fatahnya berdamai, mereka sendiri ribut sendiri kan itu yang saya bilang tadi. Orang si Hamas ini nggak menghormati apa yang disampaikan oleh Fatah di era Yasser Arafat. Ya, Gitu loh. jadi saya sendiri keluar masuk West Bank itu mudah sekali. Lewat aja begitu aja nggak masalah. Kalau ke Gaza Nggak memang ribet. ya kita memang ribet ya. Tapi kalau kita ke West Bank keluar masuk, malah yang terakhir kemarin saya nggak diperiksa paspornya. Begitu tahu Lewat-lewat saya aja. mukanya oriental begini, ganteng kayak Andi Lau, langsung suruh lewat aja katanya. Udah langsung lewat aja nggak diperiksa paspornya. Udah nggak periksa-periksa lagi Nggak, ya. udah nggak periksa pas, ya sebenarnya udah 2-3 kali. Jadi dalam 1 minggu itu udah 2-3 kali lewat. Jadi mungkin tentaranya udah tahu saya kan. Jadi periksa. Lagi pakai baju rabi begitu ya, iyalah. Enggak lah. Itu satu ya. Terus yang kedua, itu kan serangannya kan hari raya Sabat, ya kan? Dan itu yang diserang itu adalah wilayahnya orang Palestina sendiri loh, Hamas itu. Itu kan banyak yang nggak diketahui oleh masyarakat. Bahwa yang diserang itu adalah pemukiman, perkampungan orang-orang Palestina sendiri. Korbannya ya banyak orang-orang Muslim, orang Palestina. Itu kan tidak ada perbatasan itu. Dan yang pergi ke festival itu adalah orang-orang yang tidak merayakan Sabat. Artinya dia Yahudian, Yahudi Iya, bukan ya kan? bukan yang ortodoks atau yang Iya, seperti bukannya apa ya. iya. Tapi atau dia non Yahudi korbannya itu. Hanya memang ada beberapa Yahudi yang kawin campur itu ya, yang dari Amerika, Yahudi Eropa yang ibunya orang Belanda atau kakeknya orang itu kan, bukan yang Yahudi asli pokoknya di situ itu. Makanya dia tidak merayakan Sabat. Mungkin dia orang Kristen, mungkin dia ateis, mungkin itulah yang jadi korban satu. Jadi kalau saya lihat kemarin teman-teman saya tanya sama dosen-dosen kami, oh ya prihatin, sedih ya waktu kita meeting kemarin, ya mereka juga sampai pada nggak potong jenggot ya, udah siap-siap rupanya mereka karena anak-anaknya semua pada berangkat, mereka juga sedih juga anak-anak yang pada berangkat perang 300.000 ya. Nah itu yang ditanyakan nih, ini apakah kemarin kan Ibu Koni ada cerita tentang Rusia tuh di TV Gelora, apa benar Rusia itu mau ikut perang yang seperti disampaikan sama Tribun itu? Saya sih so far waktu hari kedua ketiga tuh saya masih ikuti, kan saya baru pulang dari Moskow ya. Iya kan dari Moskow kemarin, nah ya responnya mereka bagaimana tuh? Kalau saya lihat apa ya, secara ini Putin tuh nggak komentar langsung tentang Hamas, serangan Hamas ke Israel atau bagaimana Israel menyerang Hamasnya. Tapi Putin malah lihat tuh Timur Tengah dikacauin sama Amerika. Kira-kira itu kan bahasa Putin tuh gitu. Jadi saya belum baca dokumen resmi atau belum dengar dokumen resminya atau rekaman resminya, beliau menyatakan akan mendukung. Tapi menarik kalau ini terjadi. Sekali lagi itu segala kemungkinan terjadi ya. Karena gini, kita bisa lihat dari posisi Rusia. Rusia ini kan disakitinya udah lahir batin, Pastor. Ya. Resource-nya ditahan, kagak pakai ngobrol. Nggak ada pengadilan pengadilan internasional, mahkamah internasional, nggak ada. Pokoknya di-ban aja uangnya. Orang-orang kaya Rusia di-ban. Valdai Club aku tuh kan kaya. Valdai Club kita ini itu pun masuk ban sebenarnya. Dikenakan sanksi. Semuanya lah, pokoknya ada perampokan di siang hari bolong kalau kita sebutnya demikian ya. Karena semua aja diambil begitu aja tanpa ada pengadilan apapun. Ya pasti ada sakit hatinya. Nah, kedua, bagaimana buat Rusia itu patah hatinya besar karena mereka ini kan sama Ukraina kan negara serumpun, saudara. Ya. Yang bikin sekarang Ukraina jadi nggak mau berbahasa Rusia, pura-pura nggak bisa bahasa Rusia, benci sama Rusia, itu doktrinnya. Tapi di Rusia, saya aja masih tidur di Radisson Ukraina, namanya nggak diganti. Radisson Ukraina salah satu hotel yang paling mahal di Moskow kan. Bisa aja kan kalau memang Rusia itu juga balas dendam, Ukrainanya hapus, nggak ada kata Ukraina atau ada itu kan banyak yang terjadi. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian kalaupun statement itu ada, ya memberi pelajaran aja gitu. Memberi pelajaran aja. Tapi kok saya melihatnya dari pandangan kemarin kita rapat kan beliau itu ingin dunia itu lebih damai, lebih baik, lebih adil buat semua. Jadi saya aja yang mendorong, terus terang waktu di Valdai kemarin saya bilang gini, ini kalau memang BRICS udah begini powerful, udah dong seimbangin tuh si NATO itu, dia nggak punya lawan dong, ya. Jadilah Security Alliance baru misalnya. Itu nggak hampir semua nggak setuju. Wah, kok lu ekstrim banget, kok malah bikin aliansi. Lah,
Karena menurut saya nggak mungkin dari pandangan saya. Kan jadi gini, Rusia ini sekarang merasa ditinggalkan Eropa. Dan dia secara de facto geopolitik dia itu kan berapa 73% ya, Asia kan. Nah, udah pas dia tuh go south sekarang kan. Dengan artinya dia ke selatan, apa artinya dia bangun pipeline-nya gede-gedean. Makanya Indonesia tuh harus gabung, kalau enggak kita akan ketinggalan. Cina sudah tersambung, India tersambung gitu. Kapan masa Indonesia nggak tersambung? Nah, dalam matematisnya, ketika Nord Stream 2 itu bisa dihajar, disabotase seperti itu, udah pasti dong pipeline baru pun bisa dihajar juga oleh sabotase lain. Nah, jadi menurut saya di era sekarang ini bisa saja apakah Iran langsung, misalnya kalau Iran ya, apakah di belakang Iran ada Rusia atau mereka bersahabat, ya kan? Atau ada juga North Korea yang juga dendam sama Amerika Serikat, semua lagi cari tempat nih untuk mengeluapkan marahnya. Nah, seperti kejadian di Ukraina, bagaimana Ukraina digunakan oleh Amerika sebagai mandala perang terhadap Rusia, antara ini bisa terjadi yang sama. Kenapa enggak gitu? Jadi sangat ada kemungkinan ini juga terjadi. Makanya buat saya kita ini baru Sabtu ya. Jadi agak susah untuk kemudian lebih mengerucut kemana arahnya. Tapi yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah kira-kira beberapa kemungkinan terjadi. Utamanya adalah bagaimana sebenarnya menurut saya sendiri, kata saya sudah bilang Israel itu adalah bangsa yang tidak terkalahkan gitu. Maka menurut saya dia akan sangat bertahan dan mungkin dia akan malah meluaskan serangan. Itu wajar untuk dilakukan gitu kan. Kalau terjadi ini aneksasi, boleh nggak itu? Kalau sudah kondisi begini, kalau sampai jalur Gaza dianeksasi sama Israel. Loh, kalau perang itu, namanya perang itu kan ya siapa aja yang kuat dia yang menang dong, gimana? Makanya kalau dari awal saya udah jadi bingung kalau orang perang nih, terus dia menang disuruh mundur. Gimana? Nggak masuk akal saya. Artinya 1967 itu haknya Israel dong menganeksasi sebagian wilayah yang ditentukan oleh PBB. Itu yang saya bilang, ketika sebuah negara diserbu, dia menang. Kan nggak mungkin dia disuruh balikin lagi wilayah itu. Iya dong. Sekarang kalau kayak gitu, Australia bisa punya orang aborigin. Nah, iya. Amerika balikin sama orang Apache. Mereka balikin sama Apache kan bisa kayak begitu juga. Jadi ada yang buat saya jadi nggak masuk akal kalau ada orang ngomong kayak gitu, gimana ya caranya? Kasih tahu saya, ilmu saya belum nyampe ke sana gitu ya. Tapi kembali, Israel itu menurut saya akan terus melancarkan serangan udara dan pasti dan darat di Gaza. Kemudian Israel pasti memperluas serangannya, nggak cuma sebatas itu, juga dia akan menangkap, melenyapkan, membunuh si tokoh Hamas, itu udah pasti. Kalau kita knowing the Israelis ya, karena saya kan waktu di Israel kan selalu didampingi tentara IDF kan, karena kita nggak punya hubungan diplomatik itu, dan saya kan tamu dari London, karena saya kan disponsori dari House of Lords ya. Nah, jadi dari IDF troops tentara saya ini, saya jadi tahu bahwa buat orang Israel itu mereka pun tidur nggak seperti kamu. Jadi saya itu tidur nggak seperti kamu. Kenapa aku bilang? Orang Israel itu nggak ada tidur yang dua-duanya menutup mata, karena mata sebelah kami harus selalu terbuka. Betapa kami itu selalu terancam. Nah, itu aja udah harus ada gambaran yang dibuat orang kita. Bagaimana posisi perasaan jadi rakyat Israel atau jadi orang Israel. Kemudian bagaimana mereka tuh pasti menyelamatkan Sandra, karena kayaknya aku pernah cerita deh ya. Buat orang Israel itu kehilangan satu atau mati satu sama dengan 1000. Itu betapa dia menghormati rakyat dan tentaranya gitu, ya kan? Kemudian dia akan mungkin bersiap menghadapi semua eskalasi konflik. Apakah nanti ada aktor baru misalnya Hizbullah, apakah dari manapun ya kan? Hizbullah yang pasti di Hizbullah ya. Kemudian bagaimana Israel mungkin akan memperluas dan mengaktifkan cadangan reserve-nya yang konskrip dia itu, ya kan? Itu pasti akan semakin dikeluarkan. Ini menarik ya, saya mau cerita soal Rusia. Kayak Rusia gini. Rusia dianggap negara itu sepi karena semua orang disuruh wajib militer kabur gitu kan. Itu kan media barat yang bilang begitu. Kalau di Moskow malah Putin tuh curhat, aduh gue pusing, semua orang pengen jadi tentara, udah 39.000 buat apa lagi kayak gitu loh. Karena buat Putin orang mau tinggal di Rusia syukur, enggak juga nggak apa-apa, tapi sebagai penduduk you have to protect your motherland kan. Nah tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi kalau lu balik beberapa hal mungkin kamu nggak boleh ya. Iya, boleh aja gitu. Nah, kemudian Israel itu akan mencari misalnya pastilah dukungan
penuh dari Amerika, itu udah pasti, ya kan? Dan juga akan membalas langsung terhadap Iran. Kalau saya curiga, kalau sekali lagi Iran itu di framing dan berhasil di framing jadi common enemy, maka ini akan pasti Iran dibalas oleh Israel dan mungkin akan melakukan serangan udara, cyber, dan yang paling ngeri kan nuklir. Meskipun itu tetap menurut aku terakhir ya. Jadi pasti akan diserang untuk makanan militer, cyber itu dulu kan. Dan juga yang pasti bagaimana sekutu-sekutu Iran di Hizbullah, bagaimana Suriah, Houthi di Yaman itu juga akan mungkin ditarget juga, karena tadi kan serangan itu harus diperluas. Kalau ini berkepanjangan, hopefully it's not. Nggak bisa prediksi kurang lebih kalau melihat gelagatnya begini, maunya kan cepat kan. Kalau Putin kan memang mau dibikin lama, mau bikin sengsara Eropa kan dia kan, mau kasih pelajaran Eropa. Nah kalau Yerusalem ini ceritanya gimana tuh? Kalau Putin ini memang itu kelihatan banget. Kita sekarang begitu harga gas naik, kemarin Belanda udah baik-baik, sekarang harga gasnya cuma 1,6. Kemarin kita sempat 3,5 loh. Iya, betul. Sekarang kita udah ngambil gas lagi dari Rusia. Iya. Aku di Brussels dingin, mati jam berapa tuh mati di Brussels? Iya, Pak. Pastor, saya tuh kalau soal ini agak nggak berani seperti saya sesolid menilai perang Ukraina dan Rusia ya, dan keterlibatan NATO dan Amerika, karena tadi saya tuh respect kepada latar belakang histori gitu, ya kan? Dan itu tuh sudah complicated. Bahasa sederhana itu bahasanya Ambasador Imron Khan yang kemarin tuh bahasanya kan keren. Siapa kita gitu? Ya. Lu 5.000 tahun aja kagak bisa beresin gitu kan? Iya, terus, iya. Kemarin program bagus ya. Bahasa gaulnya Pak Imron Khan kan itu. UMI. Nah, bahasa gaul kan itu kita tuh sapa gitu kan. Nah, kemudian yang saya mau ingatkan juga tadi itu tuh nggak main-main. Makanya tolong deh pada bahasa sejarah, siapakah itu Firaun, siapakah itu Yunani, siapakah itu Roma, Spanyol, Inggris, Hitler gitu kan? Itu tuh bisa dibit oleh Israel, dan itu tuh harga mati. Mereka tuh punya wilayah segitu-gitunya, dan itu adalah janji Tuhan ya. Pasti dia akan bikin dengan segala macam. Dia buat kita aja tanah Indonesia ini bukan tanah dijanjikan Tuhan, nggak pernah gue baca ada dimanapun. Tapi kita akan pertahankan dengan darah dan air mata, dengan segala macam, betul nggak? Ya. Apalagi itu di kitab suci ditulis tanah yang dijanjikan Tuhan untukmu, ya selesai. Kalau buat gue mah nggak ribet. Ya. Tertulis dalam semua kitab agama orang yang percaya, dari situ baik di Al-Quran maupun di Tanakh maupun di Alkitabnya orang Kristen. Oke, ini kita ada 3 orang, tapi saya berharap ini orang-orangnya mau tampak muka dong. Iya, kalau nanya tampak muka, kalau tampak muka nggak boleh ya. Kasih video dulu keluar. Kita prioritas mungkin Pak ini Direktur Galarwa dulu mau jangan ngajarin ya, saudaranya kita ini ada Ibu Koni buat nanya, jangan buat ngajarin ya saudara. Ya. Nggak apa-apa banget. Mungkin saya mesti banyak belajar, jangan gitu dong Pastor. Masalahnya kita waktunya cuma sebentar. Nah, kalau orang-orang kita demen ngobrol, kita ngobrol sampai 3 jam. Jangan aku. Ini Direktur Galarwa dulu. Iya, ntar kita habis waktu ntar. Saya harus berangkat. Baik, selamat sore Bu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.